Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ibu minta salah satu orang untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang ibu mau periksa kehadiran dulu. Siapa yang hari ini tidak hadir? Thomas. Thomas, kenapa dia tidak hadir? Sakit, Bu. Sakit apa dia? Ma. Oh, bagus. Baiklah adik-adik, ibu mau bertanya. Setelah kita makan nasi goreng, tiba-tiba perut kita mules karena nasi gorengnya itu terlalu pedis. Lalu saat kita ke toilet untuk membuang air besar, apakah pas kita buang air besar akan keluar nasi goreng juga? Tidak, Bu. Tidak ya? Iya, Bu. Jika jawaban kalian tidak, berarti saat nasi goreng masuk ke dalam tubuh, kemungkinan ada suatu proses. Kira-kira proses apa namanya? Tidak Saya, tahu, Bu. Bu. Proses pencernaan. Pintar. Tepuk tangan untuk adik Simon. Baik. Proses pencernaan. Kalau misalkan ada proses, tentu ada alatnya juga kan? Jadi, kira-kira alat apa saja yang ada pada sistem pencernaan manusia? Ada yang tahu? Bu. Satu orang menjawab. Mulut, Ya, terus, gigi, terus, lambung, ya, usus, lalu. Tepuk tangan untuk anak Nining. Nah, adik-adik, untuk mengetahui apakah jawaban adik-adik benar atau tidak, maka hari ini kita mempelajari tentang sistem pencernaan pada manusia. Ada beberapa indikator yang kita bahas hari ini. Yang pertama yaitu tentang zat yang ada dalam makanan yang kita makan. Yang kedua tentang organ-organ pada sistem pencernaan. Baik adik-adik, zat makanan. Kira-kira makanan apa saja yang dibutuhkan dalam tubuh kita? Ada yang tahu? nasi, Nasi. Selain nasi, sayur, ikan, daging, buah-buahan, baik adik-adik, bahan makanan yang mengandung unsur-unsur yang diperlukan oleh tubuh kita, yaitu yang pertama karbohidrat ya. Karbohidrat. Ada yang tahu fungsi karbohidrat itu apa? tidak tahu, Bu. Tidak tahu ya. Karbohidrat itu berfungsi sebagai sumber energi. Kira-kira karbohidrat itu berasal dari apa saja? Jagung, padi, Ya, terus, gandum, terus. Baik adik-adik, jadi karbohidrat itu berasal dari padi, jagung, kentang, singkong, sagu, dan buah-buahan ya. Yang berikut adik-adik yaitu lemak. Apakah ada yang tahu lemak itu fungsinya untuk apa? Ada ini? tidak tahu, Bu. Ada Ida? Tidak tahu, Bu. Ada Simon? Tidak tahu, Ibu. Baik adik-adik ya. Untuk lemak itu berfungsi sebagai sumber energi juga. Kira-kira makanan yang mengandung lemak itu apa saja? Daging, Bu. Apalagi? Apalagi? Itu sendiri. Baik adik-adik, lemak itu mengandung lemak yang dari tumbuhan seperti kelapa, kacang tanah, alpukat, mentega, gandum, dan lain-lain. Lalu yang berikut itu protein. Apakah ada yang tahu fungsi protein itu seperti apa? Ada ini, Ya, sumber energi, Bu. protein. Iya. Ada Ida? Tidak tahu, Ibu. Ada Simon? Tidak tahu, Ibu. Baiklah ya, protein itu berfungsi untuk pertumbuhan sel atau mengganti sel-sel yang rusak atau mati. Jadi sumber protein itu yang pertama
bahan hidup, antara lain daging, susu, telur, dan ikan. Sedangkan sumber protein dari nabati yaitu kacang hijau, kacang tanah, kedelai, dan lain-lain ya. Yang berikut vitamin. Vitamin itu dapat dibedakan kira-kira menjadi beberapa kelompok. Ada yang tahu? Enam. Kira-kira apa saja? Vitamin A. Terus, Vitamin B. terus, Vitamin C. terus, Vitamin D. terus, Vitamin K. terus. Vitamin E. Tepuk tangan untuk kita semua. Yang berikutnya itu air. Air dapat dibedakan menjadi air yang didapat secara langsung dari air minum atau air yang berasal dari makanan yang mengandung air. Air juga untuk mengangkut zat makanan dari jaringan ke jaringan yang lain, untuk mengangkut zat sampah dari jaringan ke alat ekspresi, dan untuk menjaga stabilitas suhu tubuh. Baik adik-adik, yang berikut kita masuk pada organ-organ sistem pencernaan pada manusia. Kira-kira siapa yang tahu organ-organ apa saja yang ada pada sistem pencernaan manusia? Mulut. Terus, Tenggorokan. ya, Kerongkongan. lihat gambar ini ya adik-adik. Ini apa namanya? Mulut. Mulut itu berfungsi untuk apa? Mengunyah Mengunyah makanan. makanan. Kita tepuk tangan. Terus selain mulut apa? Kira-kira di dalam mulut itu Ada apa lidah saja? ibu. Ada lidah. Ada gigi. Ada gigi. Gigi apa lagi? Ada liur. Pintar. Lidah. Ada yang tahu fungsi lidah itu apa? Untuk mengencap mendorong makanan. Nah, pintar. Habis itu untuk gigi ada yang tahu fungsi gigi itu apa? Untuk mengunyah makanan. Pintar. Sedangkan untuk kelenjar ludah atau air liur, Untuk melumas makanan. pintar. Tepuk tangan untuk adek. Tadi siapa namanya? Ada Yuni bu. Adek Ida, tepuk tangan. Yang berikut kerongkongan adalah ini apa? Kerongkongan. Kerongkongan. Jadi fungsi kerongkongan tadi itu apa? Tempat lewatnya makanan. Pintar. Selain tempat lewat makanan, apa lagi? Sebagai pembatasan antara mulut dengan lambung. Nah, yang berikut yaitu lambung. Apakah ada yang tahu fungsi lambung itu seperti apa? Fungsi lambung untuk menyimpan makanan. Lanjut. Tidak? Tidak tahu. Lambung adalah lanjutan dari esofagus, berbentuk seperti kantung. Lambung itu terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian kardiak, fundus, dan pilorus. Apakah ada yang tahu bagian kardiak itu bagian yang mana pada lambung? Ini adalah gambar lambung. Coba ada lihat di sini. Kira-kira bagian kardiak itu di mana? Apakah dia bagian atas atau bagian bawah? Bagian atas bu. Pintar. Lalu untuk ini fundusnya itu terdapat di bagian mana? Bagian tengah. Dan pilorus? Bagian bawah. Pintar. Tepuk tangan. Lalu yang berikut itu tentang usus halus. Coba satu orang tunjukkan mana usus halus di sini. Nomor 8 bu. Nomor berapa? 8. Usus halus. Nomor 10 ibu. Pintar. Siapa yang jawab tadi? Simon ibu. Kita kasih Tepuk menibu. tangan untuk Ade Simon. Usus halus. Apakah ada yang tahu usus halus itu apa? Usus halus merupakan kelanjutan dari lambung. Usus halus itu terdiri dari 3 bagian, yaitu usus apa saja? Usus halus itu terdiri dari 3 bagian, yaitu
usus 12 jari atau duodenum, jejunum atau usus kosong, terus ileum atau usus penyerapan. Pada duodenum bermuara dua saluran, yaitu dari pankreas dan kantung empedu. Duodenum juga bertanggung jawab untuk menyerap zat besi atau Fe. Terus untuk jejunum itu dia berfungsi untuk menyerap. Di dalam jejunum, makanan mengalami pencernaan secara kimiawi dan secara mekanik. Baik adik-adik, yang berikut tentang usus halus. Apakah ada yang tahu usus halus itu apa? Usus halus merupakan kelanjutan dari lambung, di mana di dalam usus halus itu terdiri dari 3 bagian. Kira-kira 3 bagian ini apa-apa saja? Usus 12 jari. Nah, apalagi? Duodenum. Nah, terus apalagi? Jejunum. Pintar, apalagi? Baik anak-anak, usus halus itu terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum usus 12 jari, jejunum usus kosong, dan ileum usus penyerapan. Pada duodenum bermuara 2 saluran, yaitu dari pankreas dan kantong empedu. Duodenum bertanggung jawab untuk menyerap zat besi, sedangkan jejunum berfungsi menyerap. Dalam jejunum, makanan mengalami pencernaan secara kimiawi oleh cairan yang dihasilkan di dinding usus, sehingga makanan semakin halus dan cenderung encer. Sedangkan di dalam ileum terjadi penyerapan sari-sari makanan. Permukaannya tersusun dari banyak lipatan atau letukan yang disebut villi atau jonjol usus. Yang berikut itu tentang usus besar. Kira-kira pada gambar ini mana yang merupakan usus besar? Nomor Nomor 11 sih, Bu. Pintar, nomor 11. Tepuk tangan untuk siapa yang jawab tadi? Tepuk tangan Ida. untuk anak Ida. Usus besar. Usus besar merupakan kelanjutan dari usus halus ya. Usus besar ini terdiri dari 3 bagian, yaitu ada yang tahu? Halo, ada yang tahu? Tidak Ya, tahu, Ibu. Bu. Baik, usus halus itu terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian kolon naik, kolon datar, dan kolon turun. Kolon memiliki tambahan usus yang disebut umbai cacing atau appendix. Sebenarnya umbai cacing ini belum diketahui fungsinya secara pasti, karena jika ada orang yang dihilangkan umbai cacingnya ternyata tidak mengalami gangguan sistem pencernaan. Ya. Terus yang berikut rektum dan anus. Rektum itu, coba lihat pada gambar, yang manakah rektum di sini atau anus? Nomor 12 12. Ibu. Pintar, tepuk tangan. Jadi rektum itu merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Sebelum dibuang lewat anus, feses tersebut ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Apabila sudah disiap untuk dibuang, maka otot sphincter rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus. Otot sphincter yang menyusun rektum ada 2, yaitu otot polos dan otot luring. Yang berikut adik-adik, kelenjar pencernaan dan enzim yang dihasilkan. Apakah ada yang tahu kelenjar pencernaan itu apa-apa saja? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Baik adik-adik, kelenjar pencernaan itu terdiri dari yang pertama adalah kelenjar ludah. Kelenjar ludah atau kelenjar silva. Dia mengeluarkan ludah yang mengandung enzim amilase. Enzim ini berfungsi untuk mencerna karbohidrat amilum menjadi maltosa. Terdapat pula 3 buah kelenjar silva pada mulut, yaitu
kelenjar parotis, kelenjar sublingualis, dan kelenjar submandibularis. Kelenjar parotis ini apakah ada yang tahu? Kelenjar parotis ini terletak di mana? Tidak tahu, Bu. Baik adik-adik, kelenjar parotis ini terletak di bawah telinga. Sedangkan untuk kelenjar sublingualis, dia terletak di rahang bagian bawah. Lalu untuk kelenjar submandibularis, dia terletak di bawah lidah. Yang berikut tentang hati. Hati, apakah ada yang tahu hati itu adalah organ apa? Ada yang tahu? Tidak tahu. Jadi hati itu adalah organ bagian dalam manusia yang paling besar. Hati itu menghasilkan empedu dan ditampung di dalam kantong empedu. Yang berikut itu pankreas. Apakah ada yang tahu pankreas itu apa? Halo, ada yang tahu? Tidak tahu. Pankreas itu adalah kelenjar memanjang yang mengeluarkan enzim pencernaan dan cairan pankreas. Cairan pankreas ini berfungsi untuk menetralkan asam lambung di dalam duodenum serta menghasilkan pH yang optimal untuk kerja enzim dari pankreas. Pankreas menghasilkan getah pankreas yang mengandung enzim sebagai berikut. Yang pertama, ada yang tahu? Tidak tahu, Bu. Yang pertama itu adalah amilopsin. Amilopsin atau amilase pankreas, di mana amilopsin ini yaitu enzim yang mengubah zat tepung menjadi gula yang lebih sederhana. Sedangkan yang kedua untuk steapsin atau lipase pankreas, yaitu enzim yang mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang berikut tripsinogen, yaitu tripsinogen, enzim yang mengubah protein menjadi pepton, menjadi dipeptida dan asam amino yang siap diserap oleh usus halus. Yang berikut itu usus halus. Apakah ada yang tahu getah usus halus yang mengandung enzim-enzim itu apa-apa saja? Tidak tahu, Bu. Tidak? Tidak tahu, Bu. Simon? Tidak tahu, Ibu. Jadi adik-adik, getah usus halus itu yang mengandung enzim-enzim itu yang pertama enterokinase, di mana enterokinase ini berfungsi mengaktifkan tripsinogen menjadi tripsin. Sedangkan untuk tripsin berfungsi mengubah dipeptida atau pepton menjadi asam amino. Yang berikut maltase yang berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa. Yang berikut laktase berfungsi mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Lalu yang berikut itu sukrase berfungsi memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Baik adik-adik, sampai di sini apakah ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Kalau begitu, sekarang Ibu minta adik-adik mengerjakan lembar kerja ini ya. Untuk mengerjakan lembar kerja tersebut dibutuhkan waktu hanya 5 menit ya adik-adik. Kalau tidak double point ini ada Ibu ada double point. Ini warna Baik adik-adik, bagaimana sudah? Belum, Ibu. Mana? Kau tidak double point ke sini. Sudah? Belum, Ibu. Dikit lagi. Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah? Ya, Ibu. Baik, Ibu minta satu orang untuk menjawab pertanyaannya. Yang penuh. Tidak? Bangun kok.
Baik Ibu. Yang pertama itu mulut. Fungsi dari mulut mengunyah makanan. Yang kedua faring, berfungsi membawa makanan masuk ke dalam kerongkongan. Yang ketiga tenggorokan, tempat lewatnya makanan. Yang keempat itu hati, fungsinya menghasilkan empedu. Yang kelima lambung, fungsinya hasil getah lambung. Yang keenam empedu, tempat penyimpanan racun. 7 usus besar, merupakan kelanjutan dari usus halus. Yang kedelapan usus halus, proses pencernaan dan penyerapan hasil nutrisi dalam makanan. Yang kesembilan anus, fungsinya mengeluarkan zat sisa yang tidak dibutuhkan. Terima kasih Bu. Tepuk tangan untuk Ade Ida. Bisa dulu. Baik, sekian materi kita hari ini. Ibu minta salah satu untuk menyimpulkan materi kita hari ini. Ibu minta Ade Nining untuk menyimpulkan materi hari ini. Baik, jadi dari materi Maju ke kita depan Ade Nining. baik, jadi dari materi kita pada pagi hari ini yang dapat kita ambil yaitu zat makanan dapat dibagi menjadi beberapa, yaitu karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, dan air. Nah, proses pencernaan makanan pada manusia itu dapat melibatkan organ-organ pencernaan seperti tadi sudah dijelaskan, yaitu mulut dan teman-teman yang lain. Baik. Terima kasih Ade Nining. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk Ade Nining. Jadi kesimpulannya, zat makanan yang dibutuhkan dalam tubuh kita itu karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, dan air. Sedangkan alat-alat pada organ sistem pencernaan itu terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan rektum. Baik, adik-adik, materi kita hari ini sampai di sini. Minggu depan kita lanjut pada materi berikutnya tentang gejala-gejala pada sistem pencernaan ya. Iya Ibu. Baik, sebelum kita keluar dari ruangan ini, Ibu minta kalian kerja soal-soal ini di rumah dan minggu depan dikumpul ya. Iya Ibu. Baik adik-adik, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dulu. Ibu minta salah satu orang untuk berdoa. Saya Ibu. Ya. Sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Baik adik-adik, sampai bertemu minggu depan ya. Iya Ibu. Selamat pagi. Pagi Ibu. Kita